Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Revita Vini Artika Saragih dengan NIM 201201794. Nah, di sini saya membuat video dalam bentuk tugas akhir mata kuliah perbandingan mazhab dengan dosen pengampu Bapak Ayatullah Kumaini MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan produk hukum dalam bidang muamalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 inti materi. Yang pertama, jual beli anjing menurut 4 mazhab. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai menurut 4 mazhab. Dan yang terakhir yaitu pengambilan upah dalam mengajar Al-Quran menurut 4 mazhab. Materi yang pertama yaitu jual beli anjing menurut 4 mazhab. Nah, pendapat yang pertama, jual beli anjing secara mutlak dibolehkan. Pendapat ini dikeluarkan oleh ulama Hanafiyah. Alasannya karena anjing dinilai dapat bermanfaat baik setelah dilatih maupun belum. Jika telah dilatih, dia bisa menjaga rumah, menjaga sawah, dan menjaga kebun. Sedangkan jika tidak dilatih, dapat dipergunakan untuk pemanfaatan yang lainnya. Makanya dinilai sebagai harta yang boleh diperjualbelikan. Pendapat yang kedua, tidak memperbolehkan menjual belikan anjing secara mutlak. Dan apabila seseorang tidak sengaja membunuhnya, maka orang itu tidak wajib untuk menggantinya. Hal ini diungkapkan oleh ulama Hambaliyah dan Syafi'iyah. Dan salah satu pendapat ulama mazhab Malikiyah. Penjelasan materi yang kedua yaitu mengenai hukum pemanfaatan barang gadai menurut 4 mazhab. Mazhab yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai tersebut atau marhun sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai atau murtahin, apabila barang gadai marhun tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari gadai tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk perawatan. Yang kedua, dari pemanfaatan barang gadai yaitu dari ulama Malikiyah. Nah, dari ulama Malikiyah bahwa penerima gadai atau murtahin hanya dapat memanfaatkan barang gadai atas izin dari si pemberi gadai dengan syarat hutang yang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Yang kedua, pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun atau barang gadai adalah untuknya. Yang ketiga, jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan. Pendapat yang ketiga yaitu dari ulama Syafi'iyah, sama berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas marhun itu tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abi Hurairah, barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya. Hal tersebut berarti murtahin tidak berhak memanfaatkan barang gadai atau marhun, sebab hasil dan dari manfaat barang gadai tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh rohin karena selaku pemilik barang, sehingga ia berhak untuk memanfaatkan barang tersebut. Nah, dari penjelasan tadi bahwa pihak rohin boleh memanfaatkan barang gadai asalkan tidak mengurangi atau menghilangkan kualitas atau nilai harga barang tersebut. Namun apabila rohin pemanfaatannya atas barang gadai menyebabkan berkurangnya atau hilangnya nilai dari barang tersebut, maka hal tersebut dilarang karena perbuatan tersebut bisa merugikan pihak murtahin. Pendapat yang keempat yaitu dari mazhab Hambali. Bagi ulama Hambaliyah, pemanfaatan barang gadai ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup atau hewan. Karena marhun merupakan barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain sebagainya. Maka pihak murtahin dilarang oleh hukum Islam untuk memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin dari yang menggadaikan. Lain halnya apabila barang gadaian tersebut berupa hewan atau tunggangan, maka menurut ulama Hambaliyah, pihak murtahin boleh memanfaatkan marhum meskipun tanpa seizin dari si rohin.
dengan syarat pemanfaatan tersebut harus seimbang dengan biaya atau nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara marhum tersebut. Penjelasan yang terakhir yaitu hukum pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran menurut 4 mazhab. Dalam hal ini, ulama terpecah menjadi beberapa kelompok pandangan. Ulama-ulama klasik dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengambil upah dari murid atas pengajaran Al-Quran dan ilmu lainnya tidak diperbolehkan. Dan ini juga menjadi pendapat masyhur di kalangan Hambaliyah. Dan pendapat yang kedua yaitu mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Akan tetapi untuk ilmu lain, upah yang diambil dari situ hukumnya makruh. Dan yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i memperbolehkan mengambil upah untuk pengajaran Al-Quran, tapi untuk ilmu lain, mazhab ini tidak memperbolehkan kecuali memang jika si pengajar sudah ditentukan dan materinya yang akan diajarkan juga sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari keterangan para ulama tadi, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh memperjualbelikan anjing kecuali untuk menjaga tanaman atau kebun dan binatang ternak, serta anjing untuk berburu, dan termasuk juga anjing untuk. Nah, selanjutnya perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh rohin. Dalam fikih 4 mazhab ada persamaan dan perbedaan. Pemanfaatan barang gadai oleh rohin menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang kecuali sudah ada izin dari murtahin. Adapun izin tersebut menurut mereka berbeda-beda. Menurut Hanafiyah, izin tersebut harus diketahui oleh murtahin. Kalau tidak diketahui, sama dengan ghosab atau menggunakan barang tanpa seizin. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, boleh meminta izin asal tidak mengurangi nilai dari marhun tersebut. Menurut Hambaliyah, izin tersebut harus disepakati kedua belah pihak antara rohin dan murtahin. Berbeda dengan ulama Malikiyah mengatakan bahwa rohin tidak boleh memanfaatkan marhun sekalipun dengan izin, sebab menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap marhun. Dan yang materi ketiga yaitu tentang pengambilan upah dalam mengajar Al-Quran. Menurut ulama Hanafi tidak boleh mengambil upah dari mengajar Al-Quran, sedangkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad memperbolehkan mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Baiklah, hanya itu tadi yang dapat saya sampaikan. Namun apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.